Jadi tidak tegak ini suatu kezaliman, kebatilan illa bigaflatil haq, bigaflati ahlil haq, kecuali orang-orang baik ini diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwan, para hadirin, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, dan juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, para sahabatnya yang setia, dan para pengikutnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya masih mungkin melanjutkan beberapa poin penting mengenai masalah pendidikan ilmu. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada seseorang datang kepada Sayyidina Ja'far Shadiq meminta diajari ilmu. Kemudian Imam Ja'far menjelaskan kepadanya bahwa ilmu itu adalah cahaya yang tidak diperoleh sekedar dengan hanya belajar, tapi pertama-tama seseorang harus menanamkan ke dalam dirinya pemahaman tentang hakikatul ubudiyah. Jadi sebelum belajar, seseorang itu harus mengerti tentang hakikatul ubudiyah. Nah, sesudah itu dia belajar dan kemudian berdoa untuk memohon bimbingan Allah. Apa itu hakikatul ubudiyah? Saya akan secara singkat menyebutkan. Pertama adalah menyadari bahwa apapun yang ada padamu itu adalah milik Allah. Bahwa kita sadar sepenuhnya apapun yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah. Dulu ketika saya berguru kepada salah satu guru saya, pertama kali yang antara lain beliau ajarkan itu adalah, kalau kamu ditanya ini pulpen punya siapa, atau mobil ini punya siapa, kau boleh jawab mobil saya, tapi dalam hati kamu harus mengatakan itu dari Allah, milik Allah. Ya, bahwa kita menyadarkan diri kita setiap saat bahwa apapun yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan, terutama juga tadi disebutkan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kamu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah milik Allah. Yang kedua adalah menyadari bahwa kamu tidak berdaya mengatur urusanmu kecuali dengan pertolongan Allah. Bahwa kita sadar sepenuhnya kita bergantung mutlak kepada Allah, di mana di dalam Al-Qur'an dikatakan, dalam hadis dikatakan la haula an ma'siyatillah illa bi'aunillah wa la quwwata li ta'atihi illa bitaufiqi min Allah. Illa bitaufiqi min Allah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebajikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyadarkan diri kita bahwa kita harus menyibukkan diri kita dengan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Jadi kerjakanlah yang prinsip, yang perintah yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah di akhirat kelak tidak menanyakan hal-hal yang tidak diperintahkannya. Di akhirat nanti kita akan dituntut berdasarkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yang diwajibkan kepada kita, yang masuk di dalam rukun dan wajib. Nah, ini juga sesuatu yang penting, karena banyak orang yang kadang-kadang sibuk mengerjakan yang bukan prinsip, bukan rukun dan wajib, dan kemudian rukun wajibnya terabaikan. Nah, ketika prinsip ubudiyah tadi ini, hakikatul ubudiyah ini sebenarnya kita tanamkan dalam diri kita setiap saat melalui sholat, yaitu dalam ungkapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Jadi kita mohon kepada Allah setiap saat dalam sholat kita, 17 kali sehari kita membaca Al-Fatihah minimal, yaitu kita menyatakan statement kita, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Abdun itu artinya seorang budak. Seorang budak itu tidak punya apa-apa kecuali semua milik Allah. Apa saja yang ada pada dirinya itu adalah milik tuannya. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, kita menegaskan dalam diri kita bahwa apapun yang ada pada diri saya semuanya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah lebih dari awal, dari iftitah kita sudah membaca itu. Sesungguhnya ini salatku, wa nusuki aktivitasku, mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi. Lillah ini di sini dalam pengertiannya yang paling tinggi, yaitu miliknya Allah. Bukan hanya sekedar karena untuk Allah, tapi pada hakikat yang tertinggi lillah itu itu adalah kepada pemilikan mutlak, yaitu lillahi, milik Allah. Kita menanamkan dalam diri kita setiap salat bahwa semua yang ada pada diri kita, semua nikmat, apa saja, hidup mati kita semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menanamkan tadi dalam diri kita iyyaka nasta'in, bahwa tadi tidak ada daya, tidak ada upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita mau berbuat kebajikan, kalau bukan Allah yang menolong kita, kita tidak akan bisa berbuat kebajikan, karena kita sebelumnya bergantung mutlak kepada Allah dalam urusan sekecil apapun. Maka kita diperintahkan untuk berdoa tadi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Kita minta kepada Allah, ya Allah bantu saya senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kami kepadamu. Dan itu dianjurkan sekali dibaca setiap habis sholat. Ya, fardu kita baca doa itu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Inilah yang kita baca dalam setiap doa kita. Ini doa inti, doa paling utama dari semua doa kita adalah ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing saya, giring saya, gembalakan saya, ya, gembalakan saya, giring saya, khuds biyadi, pegang tanganku, bawa aku. Kita minta bukan hanya hidayah irsyadi, tapi yang kita mohon di sini adalah hidayah taufik. Kita digiring oleh Allah untuk kemana? Sirat al-mustaqim. Siapa sirat al-mustaqim? Wa'buduni hada siratul mustaqim. Apa siratul mustaqim? Adalah ibadah, menyembah Allah. Apa ibadah? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing saya, giring saya, gembalakan saya ya Allah. Kata gembala ini biasanya dipakai di kalangan Nasrani. Ya, tapi di dalam ayat berikutnya kan disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Binatang gembalaan dalam bahasa Arab itu al-an'am. Jadi dalam pengertian tertentu kita masih bisa mengerti, memahami bahwa seperti jalan orang-orang yang kau gembalakan atas mereka, yang kau giring, kamu arahkan, bukan sekedar ditunjuki jalan, tapi juga dibawa menuju jalan itu, tujuan itu. Itu yang kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, seperti jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu orang-orang yang kau gembalakan atas mereka. Kita mohon kepada Allah bahwa yaitu menjalankan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Jadi tadi sirat, makna sirat itu wa'buduni hada siratul mustaqim, wa ma ibadah itu tujuan.
Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ya. Kalau seseorang sudah mengamalkan ini dalam kehidupannya, maka ujian dunia, persoalan dunia itu akan ringan bagi dia, dan dia juga akan mudah untuk mengeluarkan rezeki atau apapun yang ada di tangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini akan mendapatkan karunia Allah yang luar biasa, dan disebutkan dalam Quran bahwa orang-orang inilah yang sebenarnya hakikatul muttaqin. Di dalam Quran disebut dalam surat Al-Qasas, wa tilkad darul akhirah, dan itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Bahwa negeri akhirat itu kami jadikan buat mereka orang-orang yang la yuriduna 'uluwan, tidak mencari kebesaran, keagungan, kesombongan di muka bumi, tidak ingin meninggikan dirinya di mata manusia atau di muka bumi ini. Uluwan fil ard wala fasada, dan tidak melakukan kerusakan, dan akhir yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Nah, menyadarkan diri kita ini bahwa jangan sampai ada keinginan di dalam hati kita untuk menempatkan diri kita di atas orang lain. Nah, ini kita sebut sombong, bahwa takabur itu merasa diri lebih dari orang lain. Bahwa ibadah seharusnya menghantarkan kita kepada menjadi apa yang tujuan Allah menciptakan kita, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifahnya, menjadi penggantinya. Bagaimana penggantinya? Yaitu tentu saja kita harus menanamkan dalam diri kita asma Allah, nama-nama Allah itu ke dalam diri kita. Dan diantara nama Allah yang paling utama itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dalam bentuk perintah itu kita bisa melihat kepada ihsan dan adil. Ar-Rahman korelasinya ke ihsan, memberi tanpa melihat tanpa pilih kasih. Orang jahat pun dikasih. Semua yang namanya manusia, makhluk, binatang, baik atau jahat, tetap dikasih oleh Allah. Ini rahmaniyahnya Allah. Tapi ada prinsip berikutnya yang disebut adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dua prinsip akhlak paling utama dalam Islam itu adalah al-adil wal ihsan. Ar-Rahman melambangkan al-ihsan, membalas kebajikan dengan membalas keburukan dengan kebajikan, membalas keburukan dengan kebajikan, memberi tanpa pilih kasih. Ar-Rahim adalah memberi berdasarkan keadilan. Artinya Allah tidak mempersamakan orang baik dan orang jahat. Allah tidak mempersamakan orang beriman dengan orang kafir. Allah tidak mempersamakan orang bodoh dengan orang yang berilmu. Allah tidak mempersamakan antara orang yang melihat dan orang yang buta. Jadi di sini prinsip Ar-Rahim itu adalah berkenaan dengan kasih sayang Allah yang berdasarkan keadilan. Bahwa Allah memberi semua fasilitas kepada kita, mau itu baik maupun jahat, dikasih semua kesempatan hidup, dikasih matahari, dikasih oksigen, dikasih rezeki. Tapi Allah memberikan lagi balasan khusus berdasarkan reaksi atau respon dari hamba itu. Kalau hamba itu bersyukur, lain syakartum la azidannakum, dilipat gandakan nikmat Allah. Tapi kalau dia kufur, lain kafartum inna adabi la syadid. Kalau kamu kufur, maka azabku itu sangat pedih. Jadi kita lihat di sini prinsip dasar etika Islam ini yang kita sebut al-adil dan ihsan oleh salah seorang ulama terkenal, Murtada Mutahari. Dia mengatakan, menjelaskan bahwa adil ini adalah prinsip etika sosial, sedangkan ihsan adalah prinsip etika individual, akhlak individual. Kita
Kalau dizalimi orang, kita berhak untuk qisas. Dan qisas ini dilaksanakan oleh sistem, oleh hukum. Tidak boleh semau kita. Harus melalui pengadilan. Itu sistem sosial. Tapi kalau kita memaafkan, itu adalah etika individual, personal. Kalau kita memaafkan itu lebih baik. Tapi apakah berarti orang yang dihukum itu harus dibiarkan? Orang yang salah itu harus dibiarkan? Ada suatu ketika peristiwa terjadi, ketika Sayyidina Ali masuk ke pasar, ada orang bertengkar dan mengadu, seorang penjual dan pembeli. Si pembeli ini, penjual ini mengadu kepada Sayyidina Ali, saya dipukul oleh pembeli saya ini. Terus dia minta keadilan dari Sayyidina Ali, mohon keadilannya. Kemudian Sayyidina Ali bilang, baik, saya akan tegakkan keadilan. Kamu dipukul sebelah mana tadi? Dia jelasin, saya dipukul sebelah sini. Terus Sayyidina Ali mau tegakkan hukum, terus orang itu bilang, Sayyidina Ali, sudah, saya damai saja, saya maafkan. Nah, orang ini damai, dia memaafkan. Sayyidina Ali bilang, baik, itu bagus buat kamu. Itu artinya etika individual itu baik. Kita benar-benar memaafkan orang itu suatu hal yang sangat mulia, membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi saya sebagai pemimpin, sebagai penegak hukum, saya harus menegakkan hukum kepada orang ini, karena kalau tidak dia akan menjadi contoh yang buruk dan dia akan sering melakukan keburukan atau kejahatan karena berasumsi orang lain itu memaafkan dia. Nah, seringkali suatu kejahatan terjadi itu karena kita melihat dari satu sisi kebaikan, kita memaafkan. Betul, memaafkan itu adalah satu prinsip penting, bahwa kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi, oleh kemarahan. Bahkan kita idfa billati hiya ahsan, kita balas suatu dosa, suatu keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi dari segi kepentingan sosial, untuk pendidikan sosial, maka kita harus menegakkan hukum. Sayyidina Ali memberikan pelajaran kepada kita bahwa penting untuk menempatkan itu semua pada tempatnya. Karena seringkali suatu kejahatan berlaku dalam suatu masyarakat karena orang baiknya diem, tidak peduli. Nah, ini yang seringkali terjadi. Imam Hasan al-Banna mengatakan, la qiyama lil batil illa bighaflati ahlil haq. Ada yang mengatakan hadis, tapi saya belum tahu, belum dapat. Saya coba cari Google, nggak ketemu hadisnya. Jadi tidak tegak ini suatu kezaliman, kebatilan, illa bighaflatil haq, bighaflati ahlil haq, kecuali orang-orang baik ini diem. Bahwa ada prinsip sosial yang harus kita jaga. Nah, inilah tadi Allah menegaskan, Allah perintahkan kita adil, dan adil ini dasar dari tegaknya alam semesta ini. Kalau kita tidak adil, maka rusak, akan terjadi kerusakan. Dan ini yang kita kadang-kadang tidak sadari, bahwa kezaliman itu berlaku di suatu lingkungan dan kita diam. Allah menyebut dalam Quran, ja'al haq wa dahakal batil innal batila kana zahuqa. Syaratnya kebatilan hancur antara lain untuk menggantikannya ja'al haq, datang kebenaran, wa dahakal batil, hancur kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Tetapi kita kadang-kadang lupa. Nah, ini yang terjadi misalnya di masyarakat kita, misalnya kita berjuang, tapi tujuan berjuang kita ini seringkali karena dendam, kemarahan, tapi bukan mendatangkan hak. Kita berperang karena kita merasa dizalimi, tapi kita tidak mendatangkan hak. Kebatilan bisa jadi hancur, tapi diganti lagi oleh kebatilan yang baru. Sejarah menunjukkan kepada kita berjuang melawan Belanda, kemudian datang kita bentuk pemerintahan baru kemudian jadi batil, kita jatuhkan lagi pemerintahan baru, datang lagi pemerintahan batil berikutnya. Seterusnya terjadi berputar seperti itu, karena kita
tidak menegakkan hak dulu dalam diri kita. Ja'al hak ini nggak ada. Kebatilan mungkin kelihatan hancur di mata kita, tapi sebenarnya tidak tegak hak, karena kita tidak memberikan kekuatan hak itu dulu atau menegakkan hak itu dalam diri kita. Seharusnya kita menjadi pengganti yang baik, bukan penghancur. Kalau hancur, sebenarnya mereka pasti hancur. Dakwah itu istilahnya adalah katalisator. Katalisator itu artinya dia bisa mempercepat kehancuran ketika dakwah itu ditolak atau diingkari, atau menyelamatkan, merubah menjadi lebih baik. Nah, tugas kita semua adalah berusaha menyelamatkan niat kita. Tapi ketika orang-orang yang kita peringatkan ini tidak respon dengan positif, maka itu akan menjadi penyebab mempercepat kehancuran mereka. Nah, tapi masalah kita adalah yang disebut ahlul haq ini tidak bersatu, tidak bersatu di dalam sikap, dalam visi misinya, sehingga bahkan dalam sejarah kita melihat banyak orang yang merasa ahlul haq, ketika dia menang, dia perang satu sama lain, ribut satu sama lain, karena sebenarnya mereka sendiri tidak dalam konteks, dalam kondisi hak ini. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran paling penting di dalam proses pendidikan yang Allah ajarkan kepada kita itu adalah apa yang disebut musyawarah. Perintah kepada Nabi, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Ini prinsip penting dalam hidup sosial. Tapi ini sering kita abaikan. Padahal ini adalah salah satu metode pengajaran. Musyawarah itu sebenarnya bentuknya dialog. Kalau di dalam teori tentang pendidikan, pembelajaran, salah satu teori terkenal dalam filsafat itu ada yang disebut teori meutik. Meutik itu ngebidani. Ngebidani itu artinya mengajak orang dialog sehingga nanti dia bisa melihat kekurangannya, melihat kelebihannya, dia bisa melihat kebenaran dari dirinya sendiri tanpa kita harus ngajari. Ini metode pendidikan yang luar biasa yang diajarkan, bahwa ini musyawarah itu adalah metode Allah untuk mendidik, ya. Demikian juga Nabi disuruh musyawarah, sehingga Nabi itu kalau khutbah, jarang Nabi itu khutbah monolog. Nabi itu kalau khutbah sering berhenti ngajak dialog. Yang itu yang sekarang kita mungkin agak jarang, ya, bahwa kita musyawarah ini sarana Allah untuk mendidik, sarana Allah untuk mengetahui apa yang tersembunyi, karena melalui musyawarah tersingkap pendapat seseorang, tersingkap isi hati seseorang, karena kita bisa melihat respon orang itu ketika kita ajak mereka berdialog. Maka ini sangat penting, bahwa Nabi itu walaupun sudah mendapatkan wahyu, sudah terbimbing oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa beliau tidak pernah bicara kecuali dalam konteks bahwa itu wahyu, tidak bicara kecuali itu adalah wahyu, dan tidak pernah ada kepentingan nafsu beliau. Tapi tetap Nabi diperintahkan wasyawirhum fil amr, ajak mereka musyawarah. Nah, para hadirin, ini salah satu metode penting dan juga terabaikan. Nah, kemudian saya juga ingin menegaskan lagi bahwa salah satu bentuk bimbingan dari Allah itu adalah kalau kita itu betul-betul beriman, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk ke hati kita. Dalam ayat yang lain, ittaqullah yu'allimukumullah. Kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Nah, ini yang perlu kita mungkin rumuskan lagi, apa makna iman, apa makna takwa, sehingga benar-benar iman takwa kita itu menambah petunjuk Allah kepada kita. Atau sebagaimana juga janji Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Kalau suatu kaum penduduk suatu negeri itu benar-benar imannya, benar takwanya, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard, akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi kepada mereka.
Dan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini janji Allah, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Dan kemudian Allah menegaskan lagi, wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbu, cukup Allah baginya. Innallaha balighu amri, Allah akan menyempurnakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan Allah sudah menetapkan segala sesuatunya dalam ukuran kadar tertentu. Nah, ini hal-hal yang perlu saya kira nanti ke depan kita ini harus berpikir bagaimana membangun suatu sistem pendidikan. Pertama tadi mengenal konsep kekhalifahan kemanusiaan kita, tujuan hidup kita, kemudian mengenai makna iman hakikatnya, makna takwa, dan bagaimana kemudian mewujudkannya dalam kehidupan sosial kita, sehingga kita bisa menghantarkan negeri kita, rakyat kita, bangsa kita ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.